Puji Tuhan saudara, shalom bagi setiap pendengar setia Renungan Malam, di mana melalui program Renungan Malam ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan kembali saudara akan didoakan dalam segala pergumulan saudara. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap 6:30 malam saudara akan diberkati melalui firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa yang baik, kami bersyukur ya Tuhan, saat ini Engkau kembali memberi kami kesempatan untuk merenungkan firman-Mu sebelum kami akan beristirahat bersama. Itu sebabnya saat ini berfirmanlah ya Tuhan, kami siapkan hati kami buka hati dan pikiran kami siap ditaburi oleh firman Tuhan, kami siap diteguhkan, dikuatkan, diterangi oleh firman-Mu. Berfirmanlah kepada setiap kami Tuhan, Engkau yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau mengurapi hati kami semua, sehingga ketika firman-Mu ditaburkan, firman-Mu bertumbuh di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang jaminan Tuhan atas kehidupan kita anak-anaknya. Saudara, kehidupan kita di dunia ini penuh dengan ketidakpastian, karena kita sama sekali tidak tahu tentang masa depan. Hari esok saja kita tidak tahu, apalagi 1 bulan, 1 tahun, bahkan puluhan tahun ke depan. Kita sama sekali tidak tahu. Itu sebabnya sebenarnya hidup ini tanpa Tuhan adalah hidup tanpa kepastian, karena sama sekali kita tidak memahaminya ke masa depan. Itu sebabnya kita juga sangat bersyukur saudara, kita mengenal Tuhan. Dia Allah yang maha tahu, Dia tahu segala sesuatu, Dia tahu hari esok, Dia tahu 1 tahun lagi, Dia tahu 10 belasan tahun lagi, bahkan Dia tahu sampai kekekalan. Dan sebagai Allah yang maha tahu, Dia memberi jaminan bagi umat-umatnya. Kalau manusia yang menjamin kehidupan saudara, maka jangan percaya saudara, karena hidupnya sendiri tidak bisa dia jamin. Bahkan saya pun sebagai hamba Tuhan tidak bisa menjamin hidup siapapun. Saya sebagai seorang bapa tidak bisa menjamin kehidupan anak saya, karena saya manusia terbatas dan sama sekali tidak bisa menjamin dan memberi kepastian. Di dunia ini tidak ada yang bisa menjamin kita saudara, sekalipun dia orang yang berjabatan, sekalipun dia orang yang kaya, sekalipun orang yang berkedudukan, berpengaruh dan sebagainya. Tidak ada jaminan apapun, karena dalam hitungan detik semuanya bisa binasa dengan seketika, hancur dengan seketika, jatuh dengan seketika dan sebagainya. Jadi saudara, satu-satunya yang bisa menjamin hidup kita adalah Tuhan. Di masa pandemi seperti ini, orang-orang mulai sadar bahwa dunia ini tidak bisa memberi jaminan apapun. Dan biarlah kita juga malam hari ini saudara, benar-benar dengan satu kesadaran bahwa dunia ini tidak bisa memberi jaminan apapun, sehingga kita mencari jaminan Tuhan, karena hanya Tuhan yang bisa memberi jaminan kepastian bagi kita. Dia Allah yang maha tahu, Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang mengontrol segala sesuatunya. Segala sesuatu ada dalam otoritas dan kuasanya saudara. Itu yang saya rindu kita renungkan bersama malam hari ini saudara. Memahami apa jaminan Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita bersandar
kepada jaminan Tuhan, kita berjalan dalam jaminan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita. Dengan harapan, melalui renungan malam hari ini, kita mengalami jaminan Tuhan digenapi di dalam hidup kita. Puji Tuhan, saudara. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita malam hari ini adalah dari Kejadian pasal yang ke-28 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-22. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan, saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya kita akan menggali firman Tuhan secara objektif untuk menemukan apa maksud dan kehendak Tuhan. Dan kemudian saya akan menjelaskannya secara sistematis kepada saudara sehingga saudara gampang memahami. Siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara diberkati oleh firman Tuhan di malam hari ini. Kejadian 28 ayat yang ke-10 sampai ayat 22. Demikian firman Tuhan. Mimpi Yakub di Betel. Maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Ia sampai di satu tempat dan bermalam di situ. Karena matahari telah terbenam, ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan, Allah Abraham nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Puji Tuhan, saudara. Adapun konteks firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana Yakub melarikan diri karena sebelumnya ibunya telah mengajari dia untuk melakukan penipuan supaya dia mendapatkan hak kesulungan. Tapi atas apa yang mereka lakukan, maka Esau bereaksi. Esau marah dan dia hendak membunuh Yakub, sehingga ibunya kemudian berusaha menyelamatkan Yakub dengan menyuruh dia lari dan pergi ke rumah pamannya. Dan kemudian dalam perjalanan Yakub melarikan diri, di mana ada satu kondisi pada waktu itu, saudara,
Satu kondisi yang tentu saja menakutkan bagi Yakub karena ancaman Esau, abangnya. Dan satu kondisi yang sangat menyedihkan. Kenapa, saudara? Karena dia harus meninggalkan ayahnya yang sudah tua dan ibunya yang sudah tua, yang sebentar lagi mereka akan mati. Dan ketika mereka mati, dia tidak akan bisa melihat mereka. Itu satu kondisi yang tentu saja akan sangat menyedihkan hati Yakub. Dan belum lagi, saudara, dia lari menuju satu tempat yang dia sendiri tidak tahu, dan bagaimana nanti di sana dia sama sekali tidak tahu. Artinya, kehidupan Yakub pada waktu itu ada dalam satu kehidupan yang sangat sulit, sangat berbeban berat, dipenuhi ketakutan, dipenuhi ketidakpastian. Itulah kehidupan yang sedang dia jalani dalam perjalanannya menuju ke rumah pamannya dalam pelarian itu, saudara. Dan kemudian sampailah dia di satu tempat. Dan di tempat itu karena dia sudah lelah dan matahari sudah terbenam, dia kemudian mulai membaringkan diri. Dan saat dia membaringkan diri, maka dalam satu mimpi Tuhan menyatakan diri kepadanya dan memberi jaminan bagi dia. Itu yang saya rindu kita renungkan hari ini, saudara. Jaminan-jaminan apa yang diberi Tuhan bagi Yakub ketika Tuhan menyatakan diri kepada Yakub pada waktu itu. Dan kalau kepada Yakub yang penuh dengan ketidakpastian, yang sedang dalam ketakutan, yang sedang berjalan menuju ke tempat yang bagi dia sama sekali tidak ada kepastian, tapi Tuhan masih berbelas kasihan dan menyatakan jaminannya bagi dia. Maka saya percaya hari ini, saudara, sebelum kita melanjutkan renungan ini, apapun keadaan kita, apapun situasi kita, saya percaya Tuhan tetap mengasihi kita. Apa yang menjadi situasi dan keadaan saudara saat ini? Adakah saudara sedang dipenuhi oleh ketakutan, oleh karena kondisi, oleh karena keadaan, dan sebagainya? Adakah hidup saudara dipenuhi oleh kesedihan karena banyak hal dalam hidup saudara? Karena banyak masalah dalam hidup saudara? Karena banyak persoalan dalam kehidupan saudara? Atau adakah saudara yang saat ini berada dalam situasi ketidakpastian? Saudara sedang melangkah tapi saudara tidak mengerti apa yang akan terjadi di depan. Bagaimana nantinya, seperti apa nantinya di depan. Dengar, saudara, masih ada Tuhan dalam segala situasi dan kondisi yang saudara hadapi hari ini. Masih ada Tuhan yang mengasihi saudara, sama seperti dia mengasihi Yakub dalam segala kebingungannya, dalam segala ketidakpastian dan kesedihannya. Tuhan masih mengasihi dia. Maka hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara bahwa dalam segala situasi kehidupan saudara, Tuhan mengasihi saudara. Dan hari ini yang saya rindu kita belajar, saudara, sama seperti dia memberi jaminan kepada Yakub dalam kondisi yang dia alami, Tuhan pun akan memberi jaminan itu digenapi dalam hidup kita. Itu sebabnya mari kita belajar jaminan apa yang Tuhan beri bagi Yakub pada saat dia dalam perjalanan ketidakpastian yang sedang dia jalani. Ayat 13, saya kembali baca, saudara. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berdiri ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Saudara, setelah Tuhan berkata, Tuhan menemui dia dalam mimpi dan Tuhan berkata, Akulah Tuhan Allah Abraham, Allah nenekmu dan Allah Ishak. Dan kemudian dia menegaskan, setelah Tuhan menegaskan bahwa dialah Tuhan, lalu Tuhan memberi jaminan. Jaminan yang pertama yang dia beri kepada Yakub adalah bahwa tanah tempat engkau berdiri ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Jaminan yang pertama ini, saudara, berbicara tentang jaminan berkat. Tuhan berfirman bahwa dia akan memberkati Yakub dan tanah di mana dia berada itu akan dikaruniakan kepada dia. Jadi Tuhan memberi jaminan berkat bagi Yakub saat dia ada dalam situasi kondisi yang berat.
Hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara, sebagai anak-anaknya, sebagai umat-umatnya, jaminan yang dia beri kepada Yakub atas nama Tuhan Allah Abraham dan Ishak. Yang kita sembah hari ini ialah Allah Abraham dan Ishak. Kita juga berhak menerima janji itu, dan janji itu ditujukan juga bagi kita hari ini, saudara, yaitu jaminan berkat. Mungkin saat ini saudara ada dalam situasi yang sulit, situasi yang berat. Ekonomi saudara hancur karena pandemi ini. Usaha saudara hancur karena pandemi ini. Dan saat ini bahkan mungkin saudara sudah dililit oleh hutang. Hidup saudara begitu berat. Dengar saudara, ada satu jaminan yang pasti, bahwa Dia berjanji memberi jaminan berkat bagi setiap kita. Sekalipun sepertinya sudah tidak mungkin, segala sesuatunya sudah begitu sulit dan berat, saudara. Mana lebih berat keadaan saudara hari ini dengan keadaan Yakub, yang harus lari dari keluarganya. Dia harus meninggalkan orang tuanya yang sudah sangat lanjut usia, yang sebentar lagi akan mengalami kematian. Tetapi dia harus lari dari sana, dan dia tidak akan melihat orang tuanya mati dan dikuburkan. Dia diancam untuk dibunuh oleh abangnya sendiri, dan kemudian dia berlari ke tujuan yang sama sekali tidak ada kepastian bagi dia. Artinya segala sesuatunya suram pada waktu itu, saudara. Tapi di tengah-tengah keadaan itu Tuhan datang, dan Dia memberi jaminan berkat bagi Yakub. Hari ini pun, saudara, sekalipun hidup kita sulit, sekalipun hidup kita berat, kita sungguh bersyukur bagi Tuhan yang kita sembah. Dia Allah yang begitu mengasihi kita. Dia tidak meninggalkan kita sendiri, saudara, tetapi Dia memberi jaminan berkat dalam kondisi sulit yang sedang kita alami saat ini. Itu sebabnya betapa berat pun kehidupan saudara, betapa sulit pun kehidupan saudara saat ini, betapa berat pun keadaan ekonomimu, jangan menyerah, saudara. Masih ada Tuhan yang mengasihi saudara, dan Dia Allah yang mengasihi kita. Dia beri jaminan bagi kita, yaitu jaminan berkat. Dan benar saja, saudara, pada akhirnya kita tahu bahwa bagi Yakub dan keturunannya orang Israel, Tuhan menggenapi jaminan itu dalam kehidupan mereka. Seberapa sulit pun keadaan kita hari ini, Tuhan sanggup memulihkan dan memberi jaminan berkat yang berlimpah di dalam kehidupan kita, saudara. Satu kali ada seorang anak Tuhan yang kehidupannya begitu sulit, begitu berat secara ekonomi. Makan pun mereka sulit. Ditambah lagi ada biaya tagihan yang ada beberapa tempat, saudara. Dan ditambah lagi mereka punya hutang di orang-orang tertentu. Artinya keadaan itu begitu berat dan begitu sulit. Tetapi kemudian, saudara, mereka datang dan kami berdoa bersama. Saya melihat akhirnya Tuhan memberkati mereka dengan berlimpah-limpah. Dengar, saudara, Tuhan memberi jaminan bahwa Dia mencurahkan berkat-Nya, bahwa Dia menjamin Dia akan memberkati kita, umat-umatnya. Ada satu jemaat yang saya layani, saudara. Mereka saya layani dari masa kecil mereka, dan kemudian saya bimbing mereka hidup berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Mereka mengawali segala sesuatunya dengan begitu sulit, dengan begitu berat. Tetapi pada akhirnya saya melihat bahwa Tuhan benar-benar menjamin kehidupan mereka. Tuhan memberkati mereka berlimpah-limpah hari ini. Dan saya percaya jika kepada orang-orang ini pun Tuhan memberi jaminan sama seperti kepada Yakub, maka kepada saudara pun, siapapun saudara hari ini, Tuhan menjamin kehidupan saudara, bahwa Dia akan menjamin memberkati kehidupan saudara. Itu jaminan Tuhan yang pertama, saudara, yaitu jaminan berkat. Kemudian yang kedua, ayat yang ke-14, firman Allah berkata, keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat.
Jaminan yang kedua, saudara, adalah jaminan keturunan. Itu satu jaminan yang besar bagi setiap manusia, saudara, bahwa Tuhan menjamin keturunan kita, bahwa mereka akan diberkati dan mereka akan menjadi berkat. Itu sesuatu yang luar biasa. Dan kepada Yakub waktu itu Tuhan memberi jaminan keturunan. Dia sedang ada dalam perjalanan yang tidak pasti. Dia tidak tahu kemana juga tujuannya nanti. Sekalipun dia memang tahu dia pergi ke rumah Laban pamannya, tapi dia tidak tahu bagaimana nanti di sana dan seterusnya. Tetapi dalam perjalanan yang tidak pasti itu, Tuhan sudah memberi jaminan keturunan, bahwa keturunannya akan menjadi seperti debu tanah banyaknya. Dan dia akan mengembang ke timur, barat, utara, dan selatan. Bahkan yang lebih luar biasa lagi, saudara, olehmu serta keturunanmu kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Artinya keturunannya itu akan diberkati dan keturunannya akan menjadi berkat bagi segala kaum di muka bumi. Alangkah indahnya jaminan Tuhan, saudara, di mana keturunannya pun akan diberkati dan akan menjadi berkat. Saya percaya hari ini setiap kita rindu supaya anak-anak kita diberkati oleh Tuhan. Dan kemudian mereka akan menjadi berkat bagi banyak orang. Satu kebanggaan bagi orang tua adalah melihat anak-anaknya diberkati, dan kemudian hidup mereka menjadi kebanggaan karena hidup mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Dan itulah jaminan firman Tuhan bagi Yakub. Dan jaminan itu saya percaya juga berlaku bagi kita hari ini. Sekalipun pada waktu itu segala sesuatunya tidak pasti, tetapi Allah sudah memberi kepastian bahwa Dia akan menjamin keturunan Yakub menjadi keturunan yang menjadi berkat. Rindukah saudara, anak-anak saudara menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan? Rindukah saudara, anak-anak saudara menjadi berkat bagi banyak orang? Tentu saja setiap kita pasti merindukan itu dan sangat merindukannya, saudara. Dan hari ini jaminan itulah yang Tuhan nyatakan bagi kita melalui renungan malam hari ini. Bahwa Dia menjamin anak-anak kita diberkati. Dia menjamin anak-anak kita akan menjadi berkat. Itu sebabnya, saudara, didiklah, tuntunlah, ajarlah anak-anak kita berjalan di jalannya Tuhan. Melangkah di jalannya Tuhan. Karena Tuhan telah menjamin hidup mereka, bahwa mereka akan diberkati dan menjadi berkat. Ketika kita sebagai orang tuanya hidup percaya kepada Tuhan, hidup beribadah, hidup mengikut Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita, sekalipun banyak hal yang mungkin kita tidak mengerti, sekalipun banyak hal, banyak masalah, banyak persoalan yang kita hadapi, tetapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan dan mengikut Tuhan, Tuhan telah memberi jaminan kepada kita bahwa Dia akan memberkati anak-anak kita dan menjadikan anak-anak kita menjadi berkat bagi banyak orang. Saat ini, saudara, mari kita serahkan anak-anak kita kepada Tuhan. Dengan penuh kerinduan mari kita berseru dan berdoa supaya mereka diberkati oleh Tuhan dan hidup mereka menjadi berkat. Saudara, hari-hari ini anak-anak kita sedang hidup dalam satu keadaan, satu situasi, satu perkembangan dunia yang sangat rawan hidup mereka dihancurkan, hidup mereka terpengaruh. Itu sebabnya kita perlu sungguh-sungguh memperjuangkan di hadapan Tuhan dengan doa dan seruan kita, dengan sungguh-sungguh menyerahkan di hadapan Tuhan anak-anak kita, supaya mereka benar-benar diberkati dan menjadi berkat, supaya mereka tidak hancur oleh karena perkembangan zaman yang banyak kali cenderung negatif, saudara. Tetapi biarlah dalam perkembangan zaman ini Tuhan tetap memberkati mereka, dan Tuhan menjadikan mereka menjadi berkat. Sehingga melalui perkembangan ini Tuhan malah memakai mereka, menggunakan perkembangan yang ada untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi, saudara, jaminan yang kedua
yang diberikan kepada Yakub, dan jaminan itu juga saya percaya berlaku bagi kita hari ini, yaitu jaminan bahwa Tuhan memberkati keturunan kita dan Tuhan akan menjadikan keturunan kita jadi berkat bagi banyak orang. Kemudian jaminan yang terakhir, saudara, jaminan yang ketiga yang Tuhan beri bagi Yakub dalam menjalani perjalanannya yang penuh dengan ketidakpastian pada waktu itu. Mulai ayat 15, demikian firman Tuhan, saudara. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Jaminan Tuhan yang ketiga, saudara, adalah jaminan keamanan, jaminan perlindungan. Karena sekali lagi waktu itu Yakub sedang ada dalam ketidakpastian. Dia sedang ada dalam bahaya. Bahaya di belakangnya karena ada Esau yang ingin membunuh dia. Bahaya dalam perjalanannya karena sama sekali dia tidak memiliki kepastian. Sama sekali tidak ada jaminan keamanan bagi dia dalam menjalani perjalanannya, dalam kesendiriannya pada waktu itu. Tetapi Tuhan memberi jaminan kepada dia bahwa Tuhan akan menyertai dan Tuhan akan melindungi dia kemana saja dia pergi. Dan bahkan Tuhan berkata bahwa dia akan membawa lagi Yakub ke negerinya. Jaminan keamanan. Hari ini, saudara, adakah saudara yang merasa saudara sedang menghadapi situasi dan keadaan sama seperti Yakub, penuh dengan ketidakpastian? Bahkan saudara merasa hidup saudara terancam, hidup saudara bahaya karena kondisi yang ada hari ini. Dengar, saudara, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan memberi kita jaminan keamanan. Sebagai orang yang mengandalkan Tuhan, Tuhan memberi kita jaminan keamanan sama seperti dia memberi jaminan keamanan kepada Yakub. Kalau kita lihat perjalanan Yakub, maka kita lihat betul-betul bagaimana tuntunan Tuhan sehingga dia akhirnya sampai di rumah pamannya, dan bagaimana Tuhan memberkati dia selama di rumah pamannya. Bahkan pada akhirnya ketika tiba waktunya, Tuhan mengembalikan dia seperti janji Tuhan bahwa Tuhan akan mengembalikan dia lagi ke negerinya. Benar, pada waktu itu akhirnya Tuhan membawa Yakub kembali. Dan ketika dia kembali, dia begitu ketakutan sebenarnya menghadapi Esau. Tetapi akhirnya Tuhan pun menjamah Esau. Malah Esau berbelas kasihan kepada dia. Artinya, saudara, bahwa jaminan Tuhan begitu luar biasa. Dia memberi keamanan dalam situasi yang tidak pasti. Betapa dahsyat Tuhan menjamin kehidupan Yakub dalam perjalanannya. Sampai di rumah Laban, selama di sana dan pulang lagi, bertemu dengan Esau yang tadinya ingin membunuh dia, berbalik, berbelas kasihan kepada dia. Oleh karena jaminan Tuhan yang luar biasa. Jadi hari ini, saudara, kita sudah belajar dalam situasi kondisi yang berat, sulit yang dihadapi oleh Yakub. Akhirnya Tuhan menyatakan diri kepada dia dan memberi jaminan berkat, memberi jaminan keturunan, dan bahwa keturunannya juga akan diberkati dan menjadi berkat, dan memberi jaminan keamanan. Hari ini pun saya mau tegaskan kepada saudara, apapun situasi saudara, betapa sulit, betapa berat, betapa tidak jelasnya pun itu, hari ini Tuhan menyatakan firman-Nya bagi saya dan saudara bahwa Dia memberi jaminan berkat bagi kita. Dia memberi jaminan keturunan bahwa keturunan kita akan diberkati, dan Dia juga memberi jaminan keamanan bagi setiap kita, saudara. Dan hari ini mari kita harapkan jaminan-jaminan itu terjadi dalam hidup kita. Mari kita responi jaminan Tuhan itu. Bagaimana cara Yakub waktu itu meresponi jaminan Tuhan, mengimani jaminan Tuhan atas kehidupannya? Kita lihat sama-sama di ayat yang ke-20, ketika Yakub bangun dan dia menyadari bahwa Tuhan hadir di situ, maka ayat yang ke-20 dia berkata, lalu bernasarlah Yakub. Jadi atas jaminan Tuhan itu, dia responi jaminan Tuhan itu dengan membuat nasar di hadapan Tuhan, membuat janji dan komitmen di hadapan Tuhan. Apa nasarnya?
Yang pertama dia berkata, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Komitmen yang paling penting, yang paling utama yang dia ambil adalah bahwa aku akan serius menyembah Tuhan, bahwa aku akan sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Aku tidak akan pernah menduakan Tuhan. Tuhanlah yang akan menjadi Allahku satu-satunya. Jadi saat Tuhan memberi jaminan itu bagi dia buat komitmen bahwa dia akan menjadikan Tuhan Allahnya, dia akan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupannya. Hari ini saudara, jika kita rindu jaminan Tuhan itu digenapi dalam hidup kita, mari ikut Tuhan, sembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan penuh kesungguhan di dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, nasar yang dibuat oleh Yakub atas jaminan Tuhan bagi hidupnya. Dia berkata ayat 22, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Yang kedua, komitmen atau nasar yang dibuat oleh Yakub ketika Tuhan memberi jaminan kepada dia adalah bahwa aku akan memberi 1/10 dari segala yang engkau berikan kepadaku. Artinya dia berkomitmen akan memberi apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Persepuluhan adalah milik Tuhan, dan dia berjanji akan mengembalikannya kepada Tuhan ketika Tuhan menjamin memberkati kehidupannya. Hari ini pun saudara, apa yang menjadi haknya Tuhan, biarlah kita ambil keputusan untuk memberikannya kepada Tuhan. Pujian adalah haknya Tuhan, penyembahan adalah haknya Tuhan, kehormatan adalah haknya Tuhan, persepuluhan adalah haknya Tuhan. Biarlah apa yang menjadi haknya Tuhan kita berikan yang terbaik bagi Tuhan, karena Dia Allah yang telah menjamin kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang memberi jaminan bagi kita, jaminan berkat, jaminan keturunan, dan keturunan kita juga akan diberkati dan menjadi berkat, dan jaminan keamanan bagi setiap kita. Biarlah kita responi jaminan Tuhan, kita terima imani jaminan Tuhan dengan membuat nasar bahwa Tuhanlah Allah kita. Kita akan sembah Dia dengan kesungguhan, kita akan muliakan Dia, iring Dia, beribadah kepada Dia dengan kesungguhan, dan kemudian kita akan memberikan apa yang menjadi hak Tuhan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Mari raih janji firman Tuhan dan terapkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat firman-Mu ya Bapa, di mana Engkau memberi jaminan kepada kami bahwa Engkau menjamin hidup kami dengan jaminan berkat. Engkau menjamin hidup kami dengan jaminan keturunan yang akan menjadi berkat, dan Engkau menjamin hidup kami dalam keamanan dan ketentraman. Terima kasih Bapa. Ada berbagai macam kondisi dan keadaan yang dihadapi oleh umat-umat-Mu saat ini yang sedang mendengarkan video renungan ini. Ada keadaan yang sulit tanpa harapan malah. Tetapi kami sungguh bersyukur karena saat ini kami mendengar janji firman-Mu bahwa Engkau memberi jaminan bagi kami. Dan saat ini Bapa, kami akan melakukan komitmen kami di hadapan-Mu bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan kami. Kami akan mengiring Engkau, melayani Engkau dengan sungguh di sepanjang kehidupan kami. Dan kami juga akan menyerahkan apa yang menjadi hak-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan malam hari ini. Berkati hidup mereka, campur tangan-Mu dalam hidup mereka. Biarlah digenapi janji firman-Mu dalam hidup mereka, dan beri mereka kekuatan untuk melaksanakan kebenaran firman-Mu, menerapkan kebenaran firman-Mu di dalam hidup mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa. Inilah doa kami, inilah seruan kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara, setelah kita merenungkan firman Tuhan, saya percaya saat ini iman saudara dibangkitkan oleh firman Tuhan.
Dan tiba waktunya untuk kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan datang kepada Dia. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala pergumulan saudara, dalam segala kerinduan saudara, penyakit saudara, beban saudara, persoalan saudara. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Dia Allah yang peduli kepada setiap saudara. Dia mengasihi saudara. Dia rindu menyatakan lawatannya, menyatakan kasihnya, menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Datang kepada Dia dengan iman yang benar. Percaya bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Tidak ada masalah saudara, penyakit saudara yang terlalu sulit bagi Tuhan. Allah sanggup menyatakan mujizatnya. Allah sanggup melakukan perkara besar di dalam kehidupan saudara. Tetap tekun berdoa saudara. Mungkin saudara sudah sekian lama berdoa dan sampai hari ini saudara belum melihat jawaban dari doa saudara. Teruslah berdoa, teruslah mengetok, maka pintu itu akan dibuka bagi saudara. Teruslah berseru, maka Bapa yang baik akan menjawab segala seruan-seruan saudara. Dia peduli kepada kita. Dia akan memperhatikan orang-orang yang setia berseru kepada Dia. Puji Tuhan saudara, mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Saat ini saudara, sebelum kita memohon kepada Tuhan, saya rindu kita bersyukur kepada Tuhan buat waktu yang Tuhan beri bagi kita untuk berdoa kepada Dia, untuk memohon kepada Dia, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kita sehingga kita masih dapat berdoa dan memohon kepada Tuhan. Mari kita naikkan syukur bagi Dia. Mari kita naikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini Engkau masih memberi kesempatan bagi kami untuk kami datang berseru kepada Tuhan, untuk kami datang bermohon kepada Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini. Kami naikkan syukur kami bagi-Mu ya Tuhan. Kami naikkan penyembahan kami, pujian kami bagi-Mu. Sebelum kami memohon kepadamu, kami tahu Engkau Allah yang lebih tahu apa yang kami rindukan. Dan saat ini ya Bapa, kami mau muliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu, kami mau agungkan nama-Mu. Perkenanan-Mu ya Tuhan, itu yang terpenting, sehingga Engkau akan mewujudkan apa yang menjadi kerinduan kami. Kami rendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami puji Engkau, kami agungkan Engkau, kami muliakan Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah Allah kami, termulialah Allah kami. Kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini sebelum saya akan menaikkan topik-topik doa untuk mendukung saudara di dalam doa, saya rindu saudara terlebih dahulu menaikkan doa-doa pribadi saudara. Mungkin saat ini ada pergumulan saudara yang saya tidak tahu. Ada kerinduan saudara, ada beban persoalan kehidupan saudara yang saya tidak tahu. Dan saat ini saya rindu saudara menaikkan pergumulan itu, kerinduan itu, beban itu kepada Tuhan. Dan saya mendukung saudara di dalam doa. Mulai naikkan saudara, mulai berkata-kata di hadapan Tuhan. Mulai serukan apa yang menjadi kerinduan saudara, apa yang menjadi beban dan persoalan kehidupan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu ya Bapa. Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu. Apa yang menjadi kerinduan mereka, Engkau yang tahu ya Tuhan. Apa yang menjadi beban dan persoalan mereka, Engkau yang tahu ya Bapa. Itu sebabnya saat ini dengarkan mereka. Engkau Allah yang mempedulikan anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam beban berat. Hidup mereka sedang ditindih oleh persoalan dan beban yang berat di dalam kehidupan mereka. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Bapa. Tuhan tolong anak-anak-Mu. Angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka. Berikan kelegaan.
Berikan kedamaian, berikan sukacita bagi anak-anak-Mu. Tolong anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat. Engkau yang memberi kelegaan dan mengangkat segala beban mereka. Dalam nama Yesus, mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang menyerukan kerinduan-kerinduan mereka kepada Tuhan. Ya Bapa, Engkau Allah yang mendengarkan seruan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang tahu kerinduan anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini Engkau yang menjawab segala kerinduan anak-anak-Mu. Engkau mengulurkan tangan, memberikan jawaban atas segala kerinduan mereka. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang lebih tahu daripada kami tahu. Bahkan lebih dari kerinduan kami Engkau tahu ya Tuhan. Dan Engkau Allah yang sanggup mewujudkan kerinduan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, kalau ada anak-anak-Mu yang sedang ditindih oleh persoalan kehidupan mereka, persoalan apapun itu, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa untuk menolong anak-anak-Mu. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang menolong mereka dalam segala masalah dan persoalan kehidupan mereka. Engkau Allah yang sanggup menolong anak-anak-Mu dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Saudara, di dalam video-video sebelumnya begitu banyak anak-anak Tuhan yang memohon doa untuk kesembuhan mereka daripada penyakit mereka. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang sakit. Ada saudara yang sedang menderita oleh karena satu penyakit, dan saudara rindu Tuhan melakukan mujizat atas kehidupan saudara. Dengar saudara, Allah masih melakukan mujizat. Dulu Dia menyembuhkan, hari ini pun Dia masih menyembuhkan. Itu sebabnya mari kita datang kepada Dia dengan penuh iman, percaya bahwa Allah sanggup menyembuhkan saudara apapun yang menjadi penyakit saudara. Ketika saudara datang kepada Dia dengan iman, maka segala perkara bisa jadi. Saudara, saat ini saya rindu kita datang kepada Tuhan berdoa, berseru buat penyakit saudara. Saat ini saya rindu saudara mengangkat tangan kanan saudara dan kemudian menaruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Mari kita minta dan serukan mujizat daripada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu atas segala penyakit yang mereka derita, apapun itu Tuhan. Engkaulah dokter di atas segala dokter. Engkaulah tabib di atas segala tabib. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan apapun yang menjadi penyakit kami. Firman-Mu berkata Engkau menderita, Engkau disalibkan, supaya oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang telah menanggung segala penderitaan kami. Engkau Allah yang telah menanggung segala penyakit kami, dan oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Saat ini Bapa di sorga, pandang anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan kepadamu. Pandang anak-anak-Mu yang sedang menumpangkan tangan di atas penyakit mereka. Saat ini biarlah Engkau mengulurkan tangan-Mu ya Tuhan. Kerjakan mujizat, kerjakan kesembuhan. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang menderita sakit penyakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami tengking segala penyakit dari dalam tubuh anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kesembuhan terjadi saat ini, mujizat terjadi saat ini. Kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga mujizat kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu. Bapa di sorga, kehidupan anak-anak-Mu akan menjadi kesaksian bahwa Engkau Allah yang ajaib,
yang melakukan mujizat bagi mereka, yang mengerjakan kesembuhan bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, mujizat-Mu sedang bekerja bagi anak-anak-Mu apapun yang menjadi penyakit mereka. Mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang menderita penyakit diabetes ya Tuhan. Saat ini kami berdoa bersama, Engkau Allah yang sanggup menormalkan kembali. Dalam nama Yesus, penyakit diabetes mereka dicabut dalam nama Yesus. Mereka disembuhkan dari penyakit diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, tiada yang mustahil bagimu Bapa. Dalam nama Yesus, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengidap penyakit kolesterol ya Tuhan. Kami berdoa, kami berseru, biarlah normalkan kembali kolesterol mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan mujizat Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami penyakit kanker ya Tuhan. Bapa di sorga, tiada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu dari penyakit kanker dalam nama Yesus. Segala bibit penyakit kanker dalam tubuh anak-anak-Mu kami tangking dalam nama Yesus. Saat ini Bapa, kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengidap penyakit asam lambung. Dalam nama Yesus, ulurkan tangan-Mu, Tuhan jamah lambung anak-anak-Mu, pencernaan anak-anak-Mu ya Tuhan. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Penyakit asam lambung kami tangking dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi bagi anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mungkin kalau ada anak-anak-Mu yang mengidap penyakit ginjal, saat ini kami berdoa, normalkan kembali ginjal anak-anak-Mu yang sakit ginjal. Sembuhkan mereka di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang hipertensi ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu. Normalkan mereka yang hipertensi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saat ini saudara, kalau ada penyakit saudara yang belum disebutkan, yang sedang saudara derita saat ini, saya rindu saudara sebutkan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, dengarkan seruan anak-Mu. Dengarkan mereka menyerukan penyakit yang sedang mereka derita. Mereka serahkan kepada Tuhan. Tuhan, kerjakan kesembuhan apapun yang menjadi penyakit mereka. Tuhan Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, sembuhkan penyakit mereka. Dalam nama Yesus, nyatakan perkara besar, sembuhkan penyakit mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya mujizat-Mu sedang dinyatakan. Kami percaya perkara besar sedang dinyatakan dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Segala bentuk penyakit mereka sudah ditangking, sudah dicabut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudaraku, saat ini kalau saudara mengalami mujizat Tuhan, kalau saudara mengalami jamahan Tuhan atas penyakit saudara, silakan saksikan mujizat Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga diberkati melalui kesaksian saudara, dan mereka juga diteguhkan melalui kesaksian saudara, dan nama Tuhan dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini saudara, saya rindu kita berdoa buat keluarga-keluarga saudara. Mungkin ada keluarga saudara yang sedang sakit saat ini. Kita berdoa buat kesembuhan mereka, sehingga mereka pun menjadi kesaksian. Mereka pun menyaksikan betapa ajaibnya Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa jika ada keluarga anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit, Engkau yang mengulurkan tangan-Mu. Ada orang tua yang sakit, ada suami istri yang sakit, ada anak-anak, ada saudara, ada keluarga yang sakit. Saat ini kami berdoa, ya Tuhan, kerjakan mujizat-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit, keluarga dari anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus,
kerjakan mujizat-Mu Tuhan, sehingga keluarga anak-anak-Mu ini akan menjadi kesaksian. Anak-anak-Mu akan menyaksikan bahwa Allah kami ajaib, sehingga Engkau mengerjakan kesembuhan bagi keluarga mereka. Setiap keluarga anak-anak-Mu yang mengalami sakit, Tuhan kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berseru dan berdoa, biarlah Tuhan tetap mengerjakan kesehatan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah di masa pandemi ini Tuhan beri kami kesehatan, Tuhan beri kami imun tubuh yang kuat. Tuhan kuatkan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami jalani hidup kami dalam kesehatan bersama dengan Tuhan, kesehatan yang berasal daripada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa buat keluarga-keluarga saudara, supaya Tuhan mengerjakan damai sejahtera, keharmonisan di tengah-tengah keluarga saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu. Biarlah keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, sehingga suasana sorga dirasakan di tengah-tengah keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkati keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat ekonomi anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan tetap menjaga stabilitas ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus, sehingga kebutuhan mereka tercukupi dalam nama Yesus. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang karena situasi pandemi ini ekonomi mereka mengalami kehancuran. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Pulihkan keadaan ekonomi mereka di dalam nama Yesus. Pulihkan ekonomi anak-anak Tuhan dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa, bangkitkan ekonomi mereka dalam nama Yesus. Kami rindu mengalami kebangkitan ekonomi sekalipun di tengah-tengah pandemi seperti ini ya Tuhan. Bangkitkan ekonomi anak-anak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati segala usaha pekerjaan mereka. Adalah orang-orang yang mungkin saat ini sedang mengalami bisnis yang mengalami kehancuran. Ya Tuhan, tolong anak-anak-Mu dalam bisnis mereka. Tolong anak-anak-Mu dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka. Mereka yang sedang berdagang, berkati bisnis dagang mereka dalam nama Tuhan Yesus. Apapun bentuk usaha, bisnis dan pekerjaan anak-anak-Mu, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang membela usaha, pekerjaan dan bisnis anak-anak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami rindu melihat bisnis anak-anak-Mu dibangkitkan, pekerjaan anak-anak-Mu dibangkitkan, usaha anak-anak-Mu dibangkitkan, sehingga segala kebutuhan mereka tercukupi. Bahkan bukan hanya kebutuhan mereka yang tercukupi, mereka bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan terkhusus mereka bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Berkati anak-anak-Mu dalam usaha dan pekerjaan mereka. Dan hamba berdoa ya Tuhan, berkati profesi anak-anak-Mu, mereka yang bekerja sebagai buruh. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka sebagai petani, Tuhan tolong anak-anak-Mu. Berkati mereka di dalam pertanian mereka di dalam nama Yesus. Berkati apa yang mereka tanam sehingga semuanya bisa berkembang, semuanya bisa bertumbuh dengan baik, sehingga satu saat mereka akan menuai hasil dari apa yang mereka tanam. Berkati para petani ya Tuhan. Berkati juga para pegawai dalam bidang mereka masing-masing. Berkati dalam nama Yesus para PNS. Tuhan tolong mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini di dalam nama Yesus.
para medis juga Tuhan yang campur tangan. Di dalam nama Yesus, biarlah Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka dalam memerangi virus yang saat ini begitu banyak terjadi. Tuhan tolong para medis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bahkan setiap profesi-profesi anak-anakmu yang belum disebutkan, Tuhan kiranya menolong mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Bahkan saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami pengangguran oleh karena kondisi yang sulit saat ini. Tuhan, tolong anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang ada dalam pengangguran. Mereka mungkin punya keluarga yang harus mereka cukupi segala kebutuhan mereka. Berikan pekerjaan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami pengangguran. Nyatakan kuasa-Mu. Engkau Allah yang sanggup ya Tuhan membuka jalan bagi anak-anak-Mu. Berikan kreativitas bagi mereka sehingga mereka bisa membuka lapangan pekerjaan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Engkau membela anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, kami percaya Engkau mendengarkan seruan kami bagi setiap anak-anak-Mu saat ini. Dan Engkau Allah yang sanggup menjawab segala seruan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Saudara, kalau saat ini saudara mengalami lawatan Tuhan, silahkan saksikan campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara. Saat ini kita juga akan berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita. Karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Mari kita berdoa syafaat bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa buat ekonomi bangsa kami. Tuhan, pulihkan ekonomi bangsa kami di masa pandemi ini. Bahkan kami rindu ekonomi bangsa kami terus bertumbuh dan terus bertumbuh. Kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Biarlah Tuhan yang menjamin keamanan bagi bangsa kami. Keadaan politik bangsa kami terus Tuhan menolong sehingga semuanya bisa tetap stabil ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati Indonesia ini, kemajuan Indonesia. Kami rindu satu saat Indonesia ini menjadi negara maju ya Tuhan, dan diperhitungkan di dunia ini. Berkati bangsa kami tercinta, biarlah damai sejahtera terjadi di Indonesia ini Tuhan. Berkati bagi para pemimpin kami, pemerintahan kami, Tuhan memberkati. Berkati dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, camat, lurah, kepala desa, kepala lorong, sampai jajaran terendah. Tuhan berkati semua. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini untuk kemajuan Indonesia ya Tuhan, dalam nama Yesus. Dan saat ini kami berdoa, biarlah Tuhan mengerjakan pemulihan bagi Indonesia dalam masa pandemi ini Tuhan. Tuhan tetap membela, Tuhan tetap menolong. Berikan kebijaksanaan bagi pemerintahan kami dalam menangani pandemi seperti yang terjadi sekarang ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong Indonesia. Tuhan berkati pemerintah kami dalam mereka memerintah bangsa ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami juga berdoa bagi gereja-Mu yang ada di bangsa ini. Karena gereja-Mu adalah terang bagi bangsa ini. Itu sebabnya berkati gereja-Mu, supaya gereja-Mu bisa bersinar di tengah-tengah bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati ya Tuhan. Berkati gereja-Mu, berkati jemaat-jemaat Tuhan, berkati hamba-hamba Tuhan. Semuanya bisa jadi contoh, jadi teladan, jadi saksi-Mu di tengah-tengah bangsa ini ya Tuhan. Berkati gereja-gereja lokal di bangsa ini, semuanya menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa kami. Kami sungguh-sungguh bersyukur, dan kami percaya doa kami bagi pribadi anak-anak-Mu, doa kami bagi bangsa ini, Tuhan telah dengar dan Tuhan telah menjawab kami. Dengan penuh iman kami percaya, karena kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.
Puji Tuhan saudara, saya percaya saat ini setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan dan setelah saudara didoakan, saya percaya saudara diberkati oleh Tuhan. Saudara mengalami kekuatan baru daripada Tuhan. Tuhan memberkati saudara saat ini. Tuhan menjawab doa-doa saudara. Kalau saudara rindu setiap hari berlangganan dengan channel renungan malam ini saudara, silahkan saudara lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan postingan doa yang baru, postingan renungan yang baru, sehingga setiap malam kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama saudara. Dan saudara akan terus didoakan dan saudara akan mengalami campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Kalau saudara mengalami berkat Tuhan melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Mari kita sama-sama memberkati, nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan saudara, sebelum mengakhiri video ini, silahkan di-share video ini kepada keluarga saudara, kepada kenalan dan sahabat-sahabat saudara, supaya lebih banyak anak-anak Tuhan diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.